Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita di tema 5 ekosistem dan subtema 1 komponen ekosistem. KD-nya 3.1 yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia itu Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu di sebelah utara benua Asia, sebelah selatan benua Australia, sebelah barat Samudra Hindia, dan sebelah timur di Samudra Pasifik. Mari kita lihat. Ya, ini ada gambar petanya Indonesia. Ini bukan salah ya, tapi ini Indonesia berada pada posisi silang ini. Nah, ini ya. Di utara benua Asia, selatan Australia, sebelah baratnya Samudra Hindia, dan di sebelah timurnya Samudra Pasifik. Nah, ini Indonesia berada pada posisi silang, ada di antara dua benua dan dua samudra ini. Nah, berdasarkan letak geografis Indonesia mempunyai batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Ada sekitar 17.000 lebih pulau berukuran besar dan kecil yang berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, ada sekitar 6.000-an pulau yang tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara beberapa pulau kecilnya itu antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, dan lain-lain. Nah, beberapa dampak letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia mempunyai 3 iklim utama, yaitu iklim panas atau tropis, iklim muson atau musim, dan iklim laut. Iklim muson adalah ini iklim yang terjadi disebabkan pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Angin muson timur yang bertiup berasal dari timur laut dan bersifat kering, sehingga menimbulkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga Oktober. Sementara itu, angin muson barat bertiup yang berasal dari barat daya dan bersifat basah, sehingga menimbulkan terjadinya musim hujan. Ini terjadi pada bulan Oktober hingga April. Nah, ini penjelasan iklim laut. Terjadi karena kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi oleh laut dan samudra, sehingga di Indonesia lebih banyak mengalami musim penghujan. Yang ketiga, iklim panas atau tropis akan menyebabkan udara rata-rata yang ada di Indonesia menjadi panas. Hal tersebut terjadi karena Indonesia adalah negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Nah, Indonesia juga memiliki 2 musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Yang pertama, musim hujan yang disebabkan oleh angin muson barat daya yang bertiup pada bulan Oktober sampai bulan April. Angin muson barat bersifat basah dan banyak menghasilkan hujan. Angin tersebut bergerak dari benua Asia ke benua Australia. Saat itu di Asia sedang berlangsung musim dingin. Suhu udaranya rendah dan tekanan udaranya tinggi. Sedangkan di Australia saat itu sedang berlangsung musim panas. Suhu udaranya tinggi dan tekanan udara rendah. Yang kedua, musim kemarau. Ini kebalikannya ya. Yang disebabkan oleh angin muson timur. Merupakan angin yang bertiup mulai bulan April sampai Oktober. Angin muson timur tersebut bersifat kering karena membawa massa udara kering. Dampaknya terjadi musim kemarau. Angin muson timur angin yang bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Pada saat itu di Australia sedang berlangsung musim dingin.
suhu udaranya rendah, tekanan udaranya tinggi. Sedangkan di Asia sedang berlangsung musim panas, suhu udaranya tinggi, tekanan udaranya rendah. Angin muson timur di Indonesia melalui gurun pasir di bagian utara Australia yang kering dan hanya melalui lautan yang sempit. Tiga, berada di persilangan kegiatan perekonomian dan lalu lintas dunia, baik di laut dan udara. Dan yang keempat, mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. Kita perhatikan di sini ada gambar terjadinya angin muson barat ini dari benua Asia ke Australia. Anginnya bertiup di sini ya. Nah, ini banyak mengandung uap air melalui laut yang luas ya. Sehingga hawanya banyak mengandung uap air. Sedangkan pada angin muson timur dari benua Australia ke benua Asia. Nah, ini pada saat itu musim panas, ini daratan, jadi penguapan yang di bawah itu sangat sedikit sehingga bersifat kering. Beda sini, lautnya luas. Nah, akhirnya uap air yang di bawah itu lebih banyak. Nah, Indonesia juga beriklim laut. Yang pertama apa? Karena Indonesia memiliki laut yang luas, kemudian terjadi penguapan yang tinggi sehingga curah hujannya juga tinggi, ya. Nah, iklim matahari ini ada kutub utara, kutub selatan, ini seolah-olah bumi kita global ya. Nah, di sini dalam iklim matahari ada beberapa nama, ada iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, tropis dan seterusnya. Nah, Indonesia ada di sekitar sini. Ya, iklim tropis di antara 23 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Ini daerah atau wilayah beriklim tropis. Daerah sini subtropis, ini beriklim sedang dan dingin. Demikian juga yang ada di sini. Ini menurut iklim matahari. Demikian anak-anak ya, semoga bisa dipahami.